Halo semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Adila Zahira Hasan, NIM 1151801. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai topik model sosial dalam pengelolaan sumber daya hutan, serta sebuah analisis studi kasus singkat di akhir materi ini. Apa itu model sosial? Banyak ahli yang memiliki pandangan berbeda. Secara singkat, model sosial atau social capital merujuk pada kapasitas suatu individu dalam meraih manfaat berdasarkan 4 hal, yaitu hubungan antara individu, jaringan sosial, norma-norma timbal balik, serta kepercayaan yang timbul dalam masyarakat. Model sosial secara konseptual dapat diformulasikan dalam 3 hal, yaitu aset, kedekatan hubungan, dan fungsi. Lebih jelasnya, aset yang dimaksud adalah segala manfaat material maupun non-material yang didapatkan dari model sosial. Lalu, kedekatan hubungan seseorang dalam lingkungan masyarakatnya melambangkan kepercayaan dan rasa aman, sehingga hubungan yang terbentuk bersifat menguntungkan. Terakhir, model sosial memiliki fungsi mendukung bagi masyarakat dalam mencapai suatu tujuan bersama. Menurut Hardison, terdapat 6 aspek dari model sosial, yaitu pertama, kewajiban dan ekspektasi. Misalkan hubungan antara dua individu didasarkan pada kepercayaan, maka akan timbul ekspektasi dan kewajiban bagi keduanya untuk memelihara hubungan baik tersebut. Kedua, saluran informasi. Ini merujuk pada relasi sosial sebagai alat memperoleh informasi. Lalu ketiga, norma dan sanksi efektif. Norma-norma sangat penting untuk menjaga keutuhan relasi sosial, karena membuat seseorang melepaskan kepentingan diri sendiri untuk bertindak demi kepentingan kolektivitasnya. Lalu keempat, relasi dan wewenang, yaitu jika seseorang mengalihkan hak kendalinya, maka seorang individu lain akan menyediakan modal sosial dalam bentuk hak kendali tersebut. Selanjutnya kelima, organisasi sosial yang dapat disesuaikan. Maksudnya adalah organisasi yang didirikan untuk mencapai suatu tujuan yang dapat membantu tujuan lainnya. Terakhir keenam, organisasi yang disengaja, yaitu penggunaan konsep modal sosial tergantung pada keberadaan hasil samping aktivitas yang diikutsertakan untuk tujuan lainnya. Selanjutnya, mari kita lihat lebih lanjut mengenai dimensi dan elemen-elemen dalam modal sosial. Modal sosial terbagi ke dalam 3 dimensi, yaitu kognitif, struktural, dan relasional. Dimensi kognitif adalah suatu bahasa bersama yang memfasilitasi pemahaman tentang tujuan kolektif dan cara bertindak dalam masyarakat. Hal ini tidak terbatas pada penggunaan bahasa saja, tapi juga mencakup narasi dan visi yang dibagi bersama dalam suatu komunitas. Dimensi struktural menjelaskan keterikatan antara individu dan kelompok berdasarkan jumlah atau ukuran jaringan, susunan dan arah jaringan, serta para organisasi yang terlibat. Sementara itu, dimensi relasional mengacu pada sifat dan jenis hubungan yang didasarkan pada adanya rasa kepercayaan, norma, kewajiban, dan harapan, serta rasa kebersamaan. Selanjutnya terdapat 3 elemen yang membangun modal sosial. Pertama, norma-norma sosial merupakan panduan konkret bagi setiap individu untuk berperilaku sesuai dengan aturan yang berlaku dalam masyarakat. Kedua, jaringan sosial, yaitu kelompok yang menyatu karena adanya nilai dan norma yang dipegang teguh bersama yang kemudian melandasi lahirnya kerjasama. Ketiga, kepercayaan. Kepercayaan sangat krusial untuk memunculkan modal sosial, dan diciptakan dari pemenuhan ekspektasi oleh kedua belah pihak. Pada dasarnya, modal sosial muncul dari kepercayaan bahwa manusia tidak dapat hidup sendiri, sehingga timbulnya relasi sosial, yaitu jaringan kerjasama yang melibatkan hubungan antara berbagai pihak. Oleh karena itu, meskipun tidak berhubungan dengan kekayaan material, modal sosial merupakan aset berharga yang dapat meningkatkan kualitas hidup. Adapun 5 faktor yang mempengaruhi pembentukan modal sosial yang dimiliki seseorang, yaitu kebiasaan, peranan dalam masyarakat, pendidikan, kelas sosial ekonomi, dan nilai-nilai personal. Lalu, apa saja pengaruh modal sosial dengan kehidupan bermasyarakat secara luas? Pertama, modal sosial terkait erat dengan inklusi sosial. Modal sosial mempengaruhi kualitas hidup, kapasitas personal, hingga pertumbuhan ekonomi dan kohesi sosial. Misalkan, jika monopoli suatu golongan menyebabkan melemahnya ikatan sosial dalam masyarakat, akan pula merenggangkan modal sosial masyarakat tersebut, sehingga dapat menghambat kerjasama. Untuk mencegah terjadinya ketimpangan, sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang inklusif agar modal sosial terjaga.
Selanjutnya, modal sosial juga mempengaruhi pemberdayaan masyarakat. Kualitas modal sosial yang dimiliki suatu komunitas berbanding lurus dengan keberdayaannya. Modal sosial yang kuat menciptakan masyarakat yang mandiri, karena meningkatnya akses pada informasi, partisipasi, kolaborasi, dan penguatan kapasitas komunitas yang bersifat inklusif. Terakhir, modal sosial berkontribusi pada pembangunan. Jaringan sosial berperan sebagai panggung kolaborasi yang melahirkan inovasi beserta adopsinya. Hal ini menggambarkan adanya keterlibatan kegiatan sosial dalam Selanjutnya, apa peranan modal sosial dalam pengelolaan hutan berbasis masyarakat? Dalam pengelolaan hutan, modal sosial terbentuk dari interaksi antara individu-individu masyarakat hutan desa yang memiliki satu tujuan bersama, yaitu mengelola sumber daya hutan secara efisien dan berkelanjutan. Dari interaksi antara penduduk desa terbentuk pula beberapa ekspektasi. Di antaranya adalah: pertama, hutan adalah sumber daya yang dapat menopang kehidupan bagi masyarakat di sekitarnya. Kedua, munculnya kebiasaan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dari hasil hutan. Lalu ketiga, adanya keadilan dalam mendapatkan akses akan pemanfaatan hutan. Dan keempat, produktivitas sumber daya hutan yang baik. Terakhir, adanya kepentingan untuk mempertahankan komunitas itu. Supaya lebih jelas, mari kita lihat penelitian yang dilakukan oleh AREN pada tahun 2016 yang berjudul Peran Modal Sosial Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan Rakyat di Kelurahan Salopuro, Kecamatan Batuwarno, Kabupaten Wonogiri. Seperti yang kita ketahui, peran modal sosial yang dimiliki masyarakat mendorong pengelolaan hutan rakyat. Oleh karena itu, objektif penelitian ini adalah untuk merumuskan dan menjelaskan peran modal sosial masyarakat dalam pengelolaan hutan rakyat di Kelurahan Salopuro, Kecamatan Batuwarno, Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah. Data yang telah dihimpun kemudian dianalisis lebih lanjut untuk meninjau dua dimensi modal sosial yang telah kita pelajari sebelumnya, yaitu dimensi struktural dan kognitif. Modal sosial struktural meninjau dua unsur, yaitu unsur peran dan unsur aturan, sementara modal sosial kognitif hanya berfokus pada aspek kepercayaannya saja. Unsur peranan dalam modal sosial struktural. Hasil penelitian menemukan bahwa ada dua tingkat peranan para pihak yang mendukung kegiatan pengelolaan hutan rakyat. Pertama, tingkat peranan pihak informal seperti petani, tokoh masyarakat, dan pedagang lokal. Kedua, tingkat peranan pihak formal, yaitu kelompok tani hutan masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, kepala desa, camat, dan badan pemerintahan seperti Dinas Kehutanan dan Pemerintahan Kabupaten Wonogiri. Berdasarkan tabel 2, tingkat peranan tertinggi dalam pengelolaan hutan rakyat adalah pihak informal. Hal ini menunjukkan bahwa yang paling terlibat dalam subsistem produksi, mulai dari perencanaan, penanaman, pemeliharaan, sampai pemanenan, bahkan hingga mengambil keputusan berada di tingkat petani individu atau rumah tangga. Selanjutnya, unsur aturan dalam modal sosial struktural. Pada komunitas petani hutan rakyat Kelurahan Salopuro terdapat aturan tertulis seperti peraturan pemerintah daerah dan aturan tidak tertulis seperti nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku. Kedua jenis aturan ini menjadi pedoman bertindak petani dalam pengelolaan hutan rakyat. Penelitian kemudian mengukur tingkat pengetahuan, pemahaman, dan kepatuhan terhadap aturan dalam pengelolaan hutan rakyat. Didapatkan bahwa 1. Petani mengetahui dan paham terhadap aturan baik aturan tertulis maupun aturan tidak tertulis. Kedua, petani tidak patuh dan melanggar aturan tertulis, namun patuh dan tidak melanggar terhadap aturan tidak tertulis. Dan ketiga, petani tidak pernah mendapatkan sanksi apapun dalam pelanggaran aturan tertulis, sedangkan terhadap aturan tidak tertulis, 100% petani tidak melakukan pelanggaran. Unsur kepercayaan dalam modal sosial kognitif. Berdasarkan tabel berikut dapat dilihat tingkat kepercayaan para pihak dan fungsi aturan. Dapat dilihat bahwa petani percaya 100% terhadap peran dan posisi pihak informal atau individu, sementara kepercayaan petani terhadap pihak formal cukup tinggi, kecuali untuk pihak FKPS, PKL, dan perhutani, sebagian besar petani tidak percaya. Lalu, sebagian besar petani percaya bahwa aturan tertulis maupun tidak tertulis berfungsi untuk keberlanjutan kelestarian hutan rakyat. Terakhir, dapat disimpulkan bahwa tingkat modal sosial dalam komunitas petani hutan rakyat Kelurahan Salopuro tergolong tinggi.
Modal sosial telah berperan penting dalam mengelola hutan rakyat yang baik. Hal tersebut antara lain tercermin dari pelaksanaan peranan, aturan, dan kepercayaan yang datang dari nilai dan sikap yang memperkuat dan mendorong meningkatkan harapan manfaat yang dapat dirasakan oleh komunitas pemilik atau pengelola hutan rakyat. Sekian pembahasan saya tentang modal sosial. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih sudah mendengarkan.